こんにちはみんな。こんにちはパレリー。今私は歩いてだよ。学から、昔からも、歩いて学校に通ってよ。じゃあ、歩いてはめっちゃいいことだ。ねえねえみんな、実はね、今歩くって意外と軽く見られがちだよ。Like there's a lot of people, they literally underestimate the benefit of walking. I don't understand why. Because of course, like there's a lot of benefit of walking itself, right? It's really great for our health, our body. Isn't it? So of course I really agree with that kind of program. もちろんだよ。このプログラムはいいことだ。デディモヤリさん、このプログラムは本当にありがとうございます。Aku selalu makan sambil main HP, ke kamar mandi pun sambil main HP, nggak bisa terlepas dari HP. Semenjak dari sana aku terlepas dari HP gitu. Tapi nanti kita tuh masih dipantau selama 2 tahun. Tuh nanti sebulan sekali kita ke sana lagi. Ke barak lagi? Iya, ke barak lagi untuk peninjauan. Siap. Bahkan dampak perubahan itu pun turut dirasakan kakak dan orang tua Keisha. Menurut keluarga, Keisha saat ini lebih disiplin dan menurut. Anak saya di sini tambah rajin, suka bangun subuh, bersih-bersih ya, rajin lah. Perubahannya drastis, bagus. Terus apa? Kenapa Pak? Ya, saya juga jadi senang ada program barak militer itu. Kasur juga rapi, biasanya amburadul. Jadi rapi, terus bantu juga asuh adiknya juga. Jadi beda banget. Dari cara ngomong juga jadi beda. Jadi kan kalau dulu mah jarang berbaur ya, terus kalau ngomong suka berbelit-belit ya, ini orangnya sama agak sedikit kasar. Semenjak kesini jadi enggak, jadi biasa, normal, lebih baik dari sebelumnya. Keisha mengikuti program pendidikan karakter di barak militer yang hingga saat ini. Menurut saya, program mengirim anak ke barak militer itu ngaco, bahkan bisa dikatakan gagal. Mengapa? Karena dengan anggaran 6 miliar rupiah, dengan peserta sekitar 200-300, anak-anak cuma diajarkan tentang baris berbaris dan pengibaran bendera. Sebetulnya hal itu bisa dilakukan dengan kegiatan di sekolah seperti kegiatan pramuka dan paskibraka. Bahkan saya belajar baris berbaris ketika masa sekolah dulu, menjadi salah satu pengibar bendera pada hari 17 Agustus. Itu cuma belajar 2 minggu selesai. Jadi tidak butuh anggaran sampai 6 miliar rupiah kalau cuma belajar baris berbaris dan pengibaran bendera. Artinya program ini sangat tidak efisien dan tidak efektif. Pemerintah, khususnya Kang Deddy Mulyadi, cenderung tidak memahami root cause atau penyebab dari akar masalah kenapa anak-anak itu menjadi nakal. Seharusnya kan itu yang diselesaikan gitu kan. Mengapa itu dihindari? Karena memang tidak seksi ya bagi Deddy Mulyadi dengan melakukan pembinaan, dengan menyelenggarakan kegiatan pramuka seperti biasa, dengan menyelenggarakan kegiatan paskibra seperti biasa yang pernah terjadi. Itu tidak akan menjadi viral gitu kan, tidak akan menjadi perbincangan. Jadi opsi untuk mengirim anak nakal ke barak militer itu sangat seksi untuk menjadi isu publik, sehingga itu menjadi isu yang membuat masyarakat menyoroti hal tersebut, sehingga semua fokus. Dan itu seolah-olah dianggap sukses gitu kan, dengan anak-anak bisa baris berbaris, kemudian mengibarkan bendera, divisualisasikan, dikumpulkan di gedung sate, seolah-olah itu adalah kesuksesan yang luar biasa gitu kan. Padahal menurut saya itu biasa aja. Itu sering terjadi gitu kan. Kenapa kita harus mengagung-agungkan? Kata Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, KDM, masa baju aja dibeliin sama negara? Emangnya Bapak anak yatim? Seperti biasa, salam APBN, ambil positif, buang negatif. Kalian udah lihat videonya Kang Deddy Mulyadi yang ini belum? Nih videonya yang ini. Termasuk pakaian dinas ya Pak? Kita drop ya Pak? Iya, nggak usah. Kita ini pegawai ini sudah digaji. Bapak tunjangannya kurang lebih lah, hitungan saya 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim lebaran. Duit anggaran baju saya hapus.
masukin jadi pendapat, jadi belanja infrastruktur. Yang lain. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu udah banyak. Dasi hapus, jas hapus. Kalau nggak karena Kang Dedi nih, gue nggak bakal tahu tuh kalau anggaran-anggaran pejabat tuh sebanyak itu. Gue juga nih ya sebagai orang awam, gue baru tahu ternyata kalau baju, jas, sepatu pejabat-pejabat itu dari anggaran APBN atau APBD. Gue juga baru sadar ternyata kita sebagai rakyat tuh ternyata kita tuh kaya, kita tuh nggak kismin, kita tuh nggak kere. Buktinya kita tuh bisa beliin baju-baju seragam pejabat-pejabat tuh bisa. Sedangkan orang tua anak sekolahan di luar sana itu kerja pontang-panting beli seragam sekalipun sekolahnya gratis. Lah kita yang di sini beliin baju-baju seragam pejabat, nggak tahu tuh sampai daleman-dalemannya juga apa bagaimana, nggak tahu, nggak disebutin nama siapa namanya KDM. Kang Dedi, kata saya Maya, jangan semua-muanya ini dibongkar ke netizen, ke masyarakat tuh jangan dibongkar. Nanti kita semuanya jadi pada tahu gimana ini, jadi pada tahu dapur-dapur pejabat segala macam. Jangan Kang, ntar Kang Dedi lagi yang kena, Kang Dedi lagi yang dilaporin, Kang Dedi lagi yang dihujat dan segala macam. Aduh Kang, kata saya mah jangan kejujuran. Tapi ya mau gimana ya, namanya orang kalau udah jujur mah jujur-jujur aja. Kalau kata Menkes Pak Budi Gunadi ya, orang yang pendapatannya 5 juta itu nggak cerdas, nggak pintar, dan nggak sehat. Beda sama yang gajinya 15 juta. Lah ini pendapatannya 25 juta, seragam dibeliin sama negara. Coba, Pak Menkes bilang kalau gaji 15 juta itu berarti pintar, cerdas, dan sehat. Iya, saking cerdasnya tuh pada korupsi. Kurang cerdas apa itu? Hah? Tapi nggak juga sih kalau korupsi dibilang cerdas. Kalau cerdas kan nggak ketahuan. Tapi kan ini ketahuan, berarti belum cerdas juga. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Federasi Serikat Guru Indonesia mendorong Menteri Pendidikan untuk menghentikan pengiriman siswa ke barak militer. Luar biasa. FSGI menyampaikan penolakan terhadap program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyelenggarakan pendidikan ala militer untuk anak-anak yang dianggap nakal. FSGI menilai hal itu merupakan kebijakan instan, tidak menyentuh akar masalah, dan berpotensi tidak berdampak jangka panjang dalam perubahan perilaku. Mohon maaf, ini para guru dari mana? Soalnya banyak teman saya para guru di Jawa Barat mendukung program ini. Dan kalau nggak salah dikirimnya anak-anak ke barak ini kan atas persetujuan orang tua dan guru-guru. Kalau misalkan keduanya tidak mengizinkan ya anak tidak akan dikirim ke barak. Terus kalian juga meminta Menteri Pendidikan untuk menghentikan pengiriman siswa ke barak dengan alasan tidak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas. Yang jadi pertanyaan, jika kalian menolak, apakah kalian mempunyai solusi untuk menggantikan program siswa nakal dikirim ke barak? Jika punya, kenapa nggak dari dulu kalian menjalankan pendidikan tersebut? Kenapa baru sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi fokus mengubah karakter anak nakal menjadi anak yang berguna dan membanggakan orang tuanya? Apakah kalian para guru yang tergabung dalam FSGI ini melihat kemarin anak-anak hasil didikan dari barak menjadi petugas pengibar bendera di Hari Kebangkitan Nasional dan ditonton oleh jutaan orang serta mengharumkan nama Jawa Barat? Seharusnya kalian yang mengaku guru ini malu karena baik dan buruknya siswa ada turut andil kalian. Jangan selalu menyalahkan orang tua. Ayolah, daripada saling menyalahkan, ayo kita saling berbuat. Orang tua mempunyai metodologi seperti apa, guru seperti apa, dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mempunyai metodologi dengan mengirimkan anak nakal ke barak. Tinggal kita lihat metodologi seperti apa yang paling efektif mengubah karakter anak, mengubah para anak yang tadinya nakal, yang tadinya baung, yang tadinya suka tawuran, menjadi anak baik-baik, menjadi anak berguna, bakti kepada orang tua, dan bermanfaat kepada orang lain. Ya, halo warga Jawa Barat ya. Saya pendatang baru, saya orang Jawa Barat ya. Kenapa saya buka akun TikTok baru? Karena saya sangat tertarik dengan PT-PT-nya KDM atau yang memposting ulang tentang KDM ya, sebagai Gubernur Jawa Barat ya. Saya tertarik dengan PT-PT yang teman-teman upload ya, atau mungkin yang di channelnya KDM ya. Banyak sekali yang membicarakan tentang visi misi ataupun juga kebijakan-kebijakannya. Kenapa ya? Banyak sekali yang tidak suka dengan kebijakannya.
Tapi ya kenapa juga banyak yang suka dengan kebijakan-kebijakannya. Untuk itu ya yang tidak suka dengan kebijakannya atau yang tidak mau ikut dengan kebijakan-kebijakannya ya silahkan. Kalau mau ikut kebijakannya ya ikutin. Kalau memang tidak suka ya udahlah gitu. Diam saja. Ajukan komentar kalau bisa. Nah, yang suka ya ikutin apa yang beliau buat kebijakannya itu, ikutin saja karena beliau membuat kebijakan itu sudah dipikirkan baik buruknya ya. Jadi jangan khawatir buat warga Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi itu orang cerdas ya, orang pintar ya. Untuk itu ya ikutin saja langkah-langkahnya yang beliau buat ya.